Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang hari ini datang dengan semangat? Aku. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya dan meminum IPM-nya. Duduk siap. Iya. Sebelum belajar, alfabetnya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Coba lihat di sampingnya, teman-temannya ada tidak? Ayo, coba warga hadir, Intan hadir, Deanti hadir, ada semuanya ya? Oke, sebelum belajar biar kita semangat, tetap semangat dulu yuk. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ibu sekarang mau nanya, kalian masih ingat nggak materi ibu sebelumnya tentang bagian-bagian tumbuhan? Masih? Coba bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Bunga. Oke, jadi siapa yang masih ingat fungsi dari akar? Menyerap air, daun, membuat makanan tumbuh, menopang tumbuh. Oke, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang itu, jadi minggu ini kita akan belajar tentang tumbuhan lainnya yang tak kalah penting, yaitu bagian tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Apa coba? Bunga. Nah, jadi hari ini kita akan menjadi detektif bunga. Yeay! Oke, jadi tujuan kita hari ini untuk menjadi detektif bunga yaitu kita mengenal bagian-bagian bunga, fungsi dari bunga, dan mengetahui bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan fungsi dan jenis dari bunganya ya. Baik Bu. Coba Ibu tanya lagi, kalian tahu nggak seberapa penting bunga bagi tanaman? Benar. Jadi kalau nggak ada bunga kita nggak akan melihat tanaman yang menghasilkan buah. Contohnya seperti mangga, terus jeruk, stroberi. Ya. Jadi tentang belajar tentang bunga itu penting banget ya. Siap jadi ilmuwan kecil hari ini? Siap. Oke, jadi menurut kalian bunga itu apa? Siapa yang tahu? Ya tahu. Oke, jadi Ibu jelasin ya. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Bunga yang sedang berkembang biak akan menjadi biji dan buah. Sekarang, Ibu di sini punya contohnya. Coba. Di sini Ibu punya gambar. Yang pertama di sini ada mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang berwarna cerah yang berfungsi untuk menarik serangga. Kemudian di sini ada kepala putih, yaitu yang berfungsi untuk bagian perempuan bunga yang berfungsi untuk melakukan perkembangbiakan bunga. Selanjutnya ada benang sari, yaitu bagian laki-laki dari bunga yang menghasilkan serbuk sari. Kemudian ada kelopak bunga yang berfungsi untuk menopang bunga tersebut sebelum mekar. Kemudian ada batang, yaitu tempat untuk menopang bunga yang menempel pada batang. Kemudian Ibu di sini ada contoh bunga sempurna dan tidak sempurna. Kenapa bunga ini disebut bunga sempurna? Karena bunga ini memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Dan di sini ada bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin.
seperti bunga betina, yaitu hanya memiliki kepala putih, tangkai putih, dan 0 biji. Kemudian bunga jantan yaitu hanya memiliki serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Di sini ibu punya media yang akan kalian isi ya satu per orang. Coba sekarang diganti ke depan. Coba sekarang Intan. Sekarang Dea. Sekarang terakhir Wanda. Oke, sudah semuanya ya. Coba dilihat ini. Bagian-bagiannya benar nggak? Betul. Coba tepuk tangan dulu buat kalian. Sekarang ibu punya LKPD yang harus kalian isi ya. Jadi di sini nanti isinya berdua-berdua. Di sini kalian jelaskan nih bagian-bagian bunga itu apa saja, dan di sini jelaskan fungsinya ya. Baik. Kalau ada yang kesulitan tanya ibu ya. Ini maka tersebut bagian cerah pada bunga yang berfungsi untuk menarik serangga. Kasih Bu ya. Sudah? Sudah. Sekarang ibu minta satu perwakilan kelompok untuk ke depan ya. Coba kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pada kelompok kami. Yang pertama, di sini ada bagian kotak bunga, yaitu fungsi menarik perhatian serangga dengan warna dan bentuknya. Selanjutnya, benang sari yang menghasilkan serbuk sari sebagai alat perkembangan biakan jantan. Lalu ada putih, tempat terketemunya serbuk sari untuk biji atau perkembangan biakan betina. Selanjutnya, bakal buah, yaitu tempat terbentuknya buah setelah terjadi pembuahan. Selanjutnya, kelopak, yaitu melindungi bunga saat masih kuncup. Terakhir ada tangkai bunga, yaitu mengumpulkan bunga dengan batang dan menopang bunga. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat jawaban temennya udah bener belum? Nah, sama ya kalian? Sama. Oke, coba tepuk tangan dulu buat sekarang ibu ingin kalian menyanyikan lagu tentang bunga ya. Keluarkan suaranya, oke? 1, 2, 3. Ada 9 bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali.
bunga dasar bunga, bakal biji kelopak bunga. Ayolah teman-teman, hafalkan semua bagiannya. Sebelum kita selesai belajar hari ini, coba angkat jempol kalian setinggi-tingginya. Siapa yang sudah lebih paham tentang bunga setelah pelajaran hari ini? Oke, semuanya sudah paham ya, kalian keren. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa saja yang kita pelajari hari ini? Aku, Bu. Boleh ya, apa? Hari ini yaitu mengenal bagian-bagian bunga. Yang pertama itu ada putih, yang kedua mahkota, terus benang sari, lokal buah, kelopak, dan tangkai bunga. Oke, tepuk tangan dulu buat Dea. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa bunga adalah tumbuhan yang berfungsi untuk perkembangbiakan tempat terbentuknya buah dan biji. Kita juga mengenal bagian-bagian bunga dan fungsinya seperti mahkota, kelopak, putih, benang sari, dan tangkai. Kita juga mengenal perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Jadi Ibu harap kalian sudah bisa membedakan bagian-bagian bunga dan memahami fungsinya serta mengenali jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagiannya. Sebelum pulang, Ibu punya tugas sederhana untuk kalian di rumah. Dicatat di buku tulisnya masing-masing ya. Baik, Bu. Jadi silahkan kalian cari satu jenis bagian bunga apa saja yang kalian suka, lalu gambar dan beri label bagian-bagiannya, serta jelaskan fungsi dari masing-masing bagian bunganya. Minggu depan kita akan membahas hasil karya kalian dan kita lihat siapa saja yang sudah bisa membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna. Paham? Paham, Bu. Oke, sebelum pulang dipimpin oleh KM-nya ya, berdoa. Baik, Bu. Duduk siap. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Sulastri. Nama saya Asyifarin Maulida. Kami sebagai observer di kelompok 5 telah melakukan pengamatan terhadap guru. Guru sudah memenuhi hampir semua aspek, tapi masih ada kekurangan. Yang pertama, salah satunya, guru membagi kelompoknya seimbang, tapi tidak diberitahu dibaginya berdasarkan apa. Lalu, yang kedua, guru kurang menilai hasil diskusi kelompok secara objektif. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada mata pelajaran IPAS kelas 4 SD dengan topik macam-macam tumbuhan, yang tepatnya bagian-bagian bunga, yang dapat disimpulkan bahwa guru telah menunjukkan keterampilan mengajar yang cukup baik di berbagai aspek. Untuk rekomendasinya, seperti pengembangan media pembelajaran digital, seperti sebaiknya guru menambah variasi media berbasis teknologi seperti video pendek atau presentasi interaktif agar pembelajaran IPA semakin menarik dan kontekstual. Cukup sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.